Kita berjumpa kembali di mata kuliah pengolahan audio permainan. Kali ini kita akan membahas tentang Unity Audio Mixer. Pada kesempatan kali ini ada 4 topik bahasan yang akan kita bahas. Yang pertama adalah Audio Mixer Basic Concept. Yang kedua kita akan membahas tentang Audio Mixer Window. Kemudian kita juga akan membahas tentang Audio Mixer Inspector. Dan kemudian bagaimana contoh penerapan dari audio mixer tersebut pada saat kita membuat game. Pertama, yang perlu kita ketahui adalah tentang audio mixer basic concept terlebih dahulu. Salah satu fungsi dari mixer pada Unity adalah kita dapat membuat sebuah audio source dapat digunakan di berbagai kondisi dan berbagai latar pada permainan. Misalnya, jika kita memiliki audio source suara ledakan, kemudian kita ingin suara ledakan tersebut akan berbeda jika terjadi di ruangan terbuka dengan di dalam gua, maka kita dapat menggunakan audio mixer untuk membuat suaranya berbeda. Audio mixer berada di ruang pemrosesan sinyal audio di antara audio source dan audio listener, yang memungkinkan Anda untuk mengambil sinyal output dari audio source, kemudian melakukan operasi perutean, memberikan efek, dan melakukan mixing atau pencampuran audio, ataupun beberapa operasi lainnya sesuai dengan kebutuhan, hingga akhirnya audio yang dikeluarkan ke audio listener dan didengarkan dari speaker. Pada prinsipnya, audio source bisa langsung didengar oleh audio listener ataupun bisa juga diproses menggunakan satu atau lebih audio mixer baru kemudian didengar oleh audio listener. Selanjutnya kita masuk kepada audio mixer window. Ini adalah tampilan daripada audio mixer window. Pada Unity, kita bisa membuka audio mixer window dengan cara memilih window, kemudian kita pilih audio, dan kemudian pilih audio mixer, atau kita juga bisa menekan tombol kontrol 8. Ini adalah tampilan audio mixer yang ini adalah tampilan audio mixer awal. Selanjutnya kita akan membahas tentang audio mixer window satu persatu. Nah, pada audio mixer kita dapat menggabungkan berbagai audio resource, kemudian kita juga dapat menerapkan efek dan juga melakukan yang namanya mastering. Dan kemudian kita bisa membuat beberapa audio mixer, dan pada audio mixer selalu berisi group master. Dan yang penting kita ketahui bahwa audio mixer adalah sebuah aset, sebagaimana halnya seperti aset gambar, aset audio, aset prefabs, dan lain sebagainya. Audio mixer juga termasuk sebuah aset pada project. Pada audio mixer window terdapat yang namanya mixer panel. Mixer panel menampilkan daftar lengkap semua audio mixer dalam project. Artinya, pada mixer panel ditampilkan seluruh aset-aset mixer audio yang ada pada project Unity kita. Dengan menggunakan mixer panel, kita dapat berpindah-pindah antara satu mixer audio ke mixer audio yang lainnya secara cepat. Pada mixer panel, kita dapat membuat sebuah audio mixer dengan cara mengklik ikon plus yang ada pada bagian kanan atas panel. Kemudian audio mixer group. Audio mixer group pada dasarnya adalah kumpulan dari beberapa pemodifikasi atau modifier audio seperti untuk menerapkan redaman volume, mengkoreksi nada, kemudian kita juga bisa memasukkan efek,
yang memproses sinyal audio dan mengubah parameter efek. Kemudian kita akan membahas tentang audio group view secara mendetail. Pada dasarnya, audio group ditampilkan tersusun secara horizontal dari list audio group yang ada pada audio mixer. Tiap strip dari audio group terdiri dari bilah judul, kemudian diikuti oleh viewmeter vertikal yang mewakili level audio saat ini pada audio group tersebut. Di samping viewmeter terdapat pemilihan volume yang memungkinkan kita untuk mengatur tingkat atenuasi atau intensitas suara yang direpresentasikan dalam level dB atau desibel. Kemudian di bawah viewmeter terdapat 3 tombol, yaitu S, M, dan B. Yang pertama itu adalah S, artinya solo. Tombol ini akan memungkinkan Anda untuk beralih antara mendengarkan seluruh mix atau hanya audio source yang diputar ke anak-anak dari audio group yang di solo. Jika tombol solo ditekan, maka hanya audio group yang di solo tersebut yang akan diputar pada audio source. Kemudian ada tombol mute. Tombol mute digunakan untuk beralih antara memasukkan audio group saat ini dalam campuran suara atau mengecualikannya agar tidak terdengar dalam campuran secara global. Artinya pada tombol mute kita dapat mematikan suara audio group atau mendengarkannya. Kemudian yang terakhir ada B atau bypass. Tombol ini memungkinkan Anda untuk melewati atau mengaktifkan semua efek yang ada dalam audio group. Artinya bypass digunakan untuk mengaktifkan atau menonaktifkan efek-efek yang ada pada audio group tersebut. Contohnya, kita lihat pada bagian master. Di bagian master itu terdapat efek yang namanya echo. Jika kita mengaktifkan tombol bypass, artinya echo yang ada pada audio group master akan dinonaktifkan, dan juga begitu sebaliknya. Selanjutnya snapshot. Snapshot digunakan untuk menyimpan semua parameter pada audio mixer group. Jika Anda membuat daftar snapshot, Anda dapat beralih dari satu snapshot ke snapshot yang lain dalam gameplay untuk menciptakan suasana atau tema yang berbeda. Kemudian ada view. View digunakan untuk mengatur visibilitas grup tertentu dalam mixer. Kemudian ada tombol Edit in Play Mode. Edit in Play Mode digunakan untuk mengubah parameter pada audio group ketika permainannya sedang berjalan. Artinya parameter-parameter yang ada pada audio group dapat kita ubah ketika gameplay sedang berjalan. Kemudian ada namanya Exposed Parameter. Exposed Parameter menampilkan parameter yang diekspos pada script atau parameter-parameter yang dijalankan atau dieksekusi pada script pada Unity. Parameter apapun dalam audio mixer dapat diekspos ke script melalui nama string yang sesuai. Kemudian kita masuk ke audio mixer inspector. Ini adalah tampilan dari audio mixer inspector atau properties dari audio mixer. Yang pertama ada inspector header. Inspector header posisinya berada di bagian yang paling atas. Pada inspector header terdapat drop-down gear yang umum untuk semua objek inspector. Pada drop-down gear ini terdapat dua menu. Yang pertama adalah copy all effect setting to all snapshot, yang digunakan untuk menyalin semua parameter efek, pengaturan volume, dan pitch audio group ini ke semua snapshot lain yang ada di dalam audio mixer. Yang kedua, toggle CPU music display
digunakan untuk menginformasikan kinerja CPU untuk mendapatkan gambaran tentang efek mana dalam penyiapan DSP Anda yang memakan sumber daya paling banyak. Kemudian selanjutnya ada namanya pitch. Secara default, pitch tersedia pada inspektor mixer. Pitch pada umumnya digunakan untuk mengatur kecepatan atau tempo dari pemutaran audio. Kemudian ada namanya attenuation atau atenuasi. Atenuasi digunakan untuk mengatur volume. Volume sendiri menggunakan skala dB atau desibel. Sekarang kita akan mencontohkan bagaimana contoh penerapan dari audio mixer untuk membuat sebuah permainan. Yang pertama di sini kita akan membuat sebuah audio source terlebih dahulu. Caranya adalah kalian bisa mengklik tombol tambah di sini, kemudian pilih audio dan kemudian pilih audio, kemudian pilih audio source. Kemudian kalian bisa mengatur posisinya. Yang pertama, sebelum kita memodifikasi audio source menggunakan audio mixer, kita bisa memodifikasi audio source menggunakan komponen yang ada pada Unity. Di bagian komponen, kita bisa pilih audio, kemudian kita bisa memilih modifier seperti audio reverb zone. Pada audio reverb zone, terdapat beberapa preset yang dapat kita gunakan untuk memodifikasi audio source-nya. Dan di sini kalian bisa mengatur minimal jarak pengaruh dari audio reverb zone dari audio source terhadap audio listener. Di sini ada min distance atau jarak minimal dan max distance atau jarak maksimal antara audio source dan audio listener untuk menerapkan audio reverb zone ini. Di sini kalian bisa atur misalnya 100. Artinya apabila melebihi daripada 100, maka audio reverb zone-nya tidak akan terdengar lagi. Di sini ada reverb zone mix, digunakan untuk mengatur tingkat dari reverb zone-nya. Di sini kita bisa kuatkan sehingga suara reverb-nya semakin terdengar. Kemudian reverb preset-nya kita ganti. Contohnya adalah underwater. Sehingga suaranya akan terdengar seperti sedang di dalam air. Kemudian ada cave atau di dalam gua. Itu cara memodifikasi audio dengan cara menggunakan komponen yang ada pada Unity. Sekarang kita masuk bagaimana cara memodifikasi audio dengan menggunakan audio mixer. Di sini kita sudah membuka audio mixer. Pertama kita perlu membuat audio mixernya. Di sini bebas kita memberi nama apa. Contohnya kita memberikan nama musik. Maka otomatis akan terbentuk namanya snapshot, groups, dan view. Dan kita lihat bahwa di bagian project terdapat sebuah aset. Karena pada dasarnya audio mixer merupakan sebuah aset. Kita kembali ke audio mixer. Pada bagian grup, kita bisa menambahkan sebuah audio group yang baru. Kita bisa memberikan nama misalnya musik 1. Kita sudah membuat grup pada audio mixer. Kemudian kita kembali kepada audio resource kita. Bagaimana cara untuk memberikan efek pada audio source-nya? Di bagian output, kita bisa memilih audio mixer yang kita buat. Di sini ada audio mixer yang namanya musik. Kemudian terdapat
grup yang ada pada audio mixernya, ada master dan ada musik 1. Kita pilih master saja. Kita pilih master. Sekarang kita sudah bisa memodifikasi audio source-nya menggunakan audio mixer. Kita play untuk melihat hasilnya. Kita bisa menekan tombol edit in play mode untuk mengedit audio mixernya. Di sini kita bisa mengatur atenuasi atau volumenya. Sekarang kita akan mencontohkan apa fungsi daripada snapshot. Misalnya pada snapshot yang pertama, kita mengatur volume di angka 20. Kemudian kita buat snapshot yang baru. Kita beri nama snapshot 2. Pada snapshot yang kedua, kita mengatur volumenya pada angka 20. Maka otomatis pada snapshot 2 akan menyimpan parameter dari grup master dengan nilai etuasi 20. Sementara pada snapshot yang pertama, kita bisa lihat bahwa snapshot 2 secara otomatis akan menyimpan parameter dari grup master yaitu bernilai negatif 20. Kemudian di snapshot yang pertama tadi, kita bisa lihat bahwa parameter dari atenuasinya adalah 20. Jadi fungsi dari pada snapshot adalah menyimpan berbagai parameter dari audio grupnya. Kemudian di bagian view, fungsinya mirip seperti snapshot, tapi ini berbicara tentang tampilan. Contohnya adalah kita buat view baru, misalnya view 2. Di view 1, kita menampilkan seluruh audio group. Kemudian di view 2, kita bisa menghilangkan salah satu audio grupnya. Contohnya adalah musik 1. Nah, pada bagian view, kita bisa menampilkan dan merubah. Di bagian view, kita dapat menampilkan audio group yang ingin kita tampilkan. View akan menyimpan visibilitas daripada audio group yang kita atur. Contohnya adalah kita menampilkan seluruh audio group di sini, tetapi di bagian view 2 kita menghilangkan salah satu dari audio group. Selanjutnya, untuk memodifikasi audio resource-nya, kita dapat menambahkan efek-efek yang lain pada audio group. Caranya adalah kita menekan tombol add pada salah satu audio grupnya. Contohnya adalah pada bagian master ini. Kita dapat menambahkan seperti efek echo. Kemudian kita bisa play untuk mendengarkan suaranya. Kemudian kita bisa menekan tombol play untuk mendengarkan efeknya. Kemudian kita bisa atur parameter pada efek echo. Kemudian misalnya kita bisa menambahkan efek yang lain seperti efek chorus.
Kemudian kita bisa menambahkan efek pada audio group yang lain. Caranya adalah klik tombol add di sini. Contohnya kita akan menambahkan efek distortion. Kemudian pada bagian audio source-nya, jangan lupa kita ganti output-nya. Kita pilih musik 1 atau hierarki dari master. Kemudian kita bisa play untuk mendengarkan hasilnya. Itu saja pembahasan kita tentang audio mixer pada Unity. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.